Shalom, selamat tahun baru 2021. Hari ini kita masuk minggu yang kedua di tahun yang baru. Firman Tuhan pada minggu yang kedua ini adalah Yesaya 54 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang saya beri tema mimpilah hal yang besar, atau mimpikanlah hal-hal yang besar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi yang indah ini di tahun yang baru ini ya Bapa, kembali pula kami anak-anak-Mu GKMI Eklesia yang beribadah secara online, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati kami dan firman Tuhan boleh menjadi bagian kami di dalam mengikuti Engkau selagi masih ada nafas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tadi saya sudah katakan firman Tuhan dari Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalimat bijak menyatakan seorang pemenang adalah pemimpin yang tidak pernah menyerah. Artinya kalau ingin berhasil di tahun 2021 ini, kita harus memiliki impian, yaitu gambaran dari keberhasilan yang ingin kita raih di masa depan. Impian akan mendorong orang untuk berusaha dan berjuang sampai impian menjadi sebuah kenyataan. Sebab impian tidak akan terwujud melalui magic. Tidak saudara, tetapi perlu usaha keras dan determinasi. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah bermimpi besar itu sombong? Menurut saudara, kalau saudara memiliki impian besar, saya mau tahun ini pelayanan saya atau usaha saya berhasil.
Apakah itu sombong, saudara? Karena ada banyak orang berpikir bahwa bermimpi besar adalah suatu kesombongan. Kalau menurut saya, jawabannya tidak. Justru Tuhan akan melakukan perkara besar bagi mereka yang memiliki impian besar. Contohnya Yusuf. Keberhasilan Yusuf menjadi penguasa di Mesir berasal dari sebuah mimpi, sekalipun dia harus melewati proses yang sangat panjang. Di dalam Matius 21 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat membuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bapak Ibu yang kekasih, dalam hal ini Tuhan Yesus berbicara tentang iman dan doa. Maksudnya, jawaban atas doa tergantung dari iman kita. Segala sesuatu yang selaras dengan kehendak Allah dapat dilaksanakan atau diterima oleh mereka yang tidak ragu-ragu. Saudara bisa membandingkan dengan Matius 17 ayat 20, Markus 11 ayat 24, dan 1 Raja-Raja 2 ayat 17. Saudara-saudara, impian yang besar akan memperbesar iman kita juga, sehingga kita akan menerima hasil sebesar iman tersebut. Perhatikan, pohon akan tumbuh sesuai dengan ukuran tempatnya. Kalau pohon itu ditanam di tempat yang besar, maka pohon itu akan bertumbuh besar. Namun sebaliknya, kalau pohon itu hanya ditanam di pot yang kecil, pertumbuhannya pun akan sangat terbatas sesuai dengan tempatnya. Nah, ingin usahanya atau pelayanannya, ingin usaha kita atau pelayanan kita makin diperluas oleh Tuhan, mau tidak mau kapasitas diri kita pun harus diperbesar. Bukan, oh saya mau pelayanan saya berhasil, nanti bisa membawa jiwa-jiwa, bisa buka komsel sini, komsel situ. Tapi kalau kita juga hanya berdiam diri saja, tidak melakukan hal yang menunjang untuk membuka komsel atau memajukan pelayanan, kita hanya omong doang, itu sama saja bohong. Jadi mau tidak mau, kita harus memiliki kapasitas di dalam diri kita. Jangan takut untuk membayar harga, berkorban waktu. Bukan hanya waktu,
kita harus berkorban tenaga, materi, dan pikiran yang lebih besar lagi. Saudara, dunia ini berubah dari waktu ke waktu. Maka kita pun dituntut untuk mengikuti perubahan itu dan dengan terus mengupgrade diri. Kalau tidak, kita akan semakin jauh tertinggal. Karena itu, Nabi Yesaya mendorong kita. Di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Tali tanggung jawab harus dipanjangkan. Tali kejujuran harus dipanjangkan. Tali kesetiaan harus dipanjangkan. Tali kerja keras demikian juga harus makin diperpanjang serta dikaitkan pada patok-patok yang kuat. Patok itu adalah Tuhan, gunung batu yang teguh, kota benteng kita yang tidak pernah goyah. Nah, saudara, kalau kita sudah melakukan akan ayat 2 ini, kita akan mengalami ayat yang ketiga. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, ya. Saudara, kita akan mengembang, pelayanan kita akan berkembang, bukan badannya yang semakin berkembang. Tidak, tetapi pelayanan kita akan berkembang. Bisa saja nanti buka lagi satu pos, buka lagi, tidak cukup hanya di Sumba Timur, Sumba Barat. Tidak menutup kemungkinan. Bukan hanya pelayanan kita yang akan berkembang, usaha kita. Tadinya usaha kecil-kecilan, sekarang semakin besar, ya. Dari pedagang kacang, titip kacang, atau bawang goreng, tiba-tiba buka warung karena dia semakin memanjangkan tali kesetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya diberkati Tuhan. Warungnya berkembang menjadi toko. Toko berkembang menjadi minimarket dan seterusnya. Ini kata firman Tuhan. Kita akan berkembang. Saudara akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bahkan keturunanmu. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Luar biasa bukan? Saudara, maukah saudara
mimpikan perkara-perkara yang besar di tahun yang penuh dengan pandemi COVID ini, saudara? Maukah saudara? Mana mungkin? Ini janji Tuhan loh, bukan kata saya. Memang ada banyak rintangan dan ada banyak hambatan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia kota benteng kita, gunung batu kita, dan kita tancapkan patok-patok kita kepadanya, kita akan berdiri kokoh, tidak goyah. Ada angin puting beliung datang pun, saudara, Tuhan tetap beserta dengan saudara. Saya ingat pada waktu Pendeta Yahya Krismanto pada tahun yang baru, dia membawakan firman Tuhan. Dia katakan, memasuki tahun 2021, ada 2 raksasa yang besar di hadapan kita. Saudara mau tahu raksasa apa? Mungkin sudah lupa walaupun baru berapa hari yang lalu. Raksasa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini semakin berkembang, semakin merajalela. Bahkan ada COVID yang baru lagi. Katanya COVID yang lebih ganas, yang mudah mematikan. Itu raksasa yang pertama. Raksasa yang kedua, itulah ekonomi. Ekonomi lesu. Itulah raksasa yang dimaksudkan Pak Yahya tadi. Saudara, kita baru masuk hari ke-10 di tahun yang baru ini. Masih panjang perjalanannya. Masih beratus-ratus hari. Apalagi besok tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari PSBB akan diberlakukan. Tidak usah khawatir. Siapa takut? Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita? 1 Petrus 5 ayat 17. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memperdulikan kamu. Tidak usah takut. Yakinlah saudara. Mimpikanlah perkara yang besar. Hal-hal yang besar. Pasti akan berhasil. Kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara lakukan ini hanya berdasarkan kemampuan saudara sendiri, walahu alam, saya tidak memberikan kepastian ataupun jaminan. Tapi kalau saudara lakukan hal ini bersama dengan Tuhan, saudara akan berhasil. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sebagai ayat penutup yang menguatkan Bapak Ibu Saudara supaya mimpinya
benar-benar terjamin. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini kata firman Tuhan ya. Walaupun ada COVID ya. Kata firman Tuhan, walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Bahkan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Oh, luar biasa, haleluya. Saudara bangga menjadi anak-anak Tuhan. Hanya Tuhan yang kita sembah. Dialah yang memiliki kuasa dalam hal ini. Oleh sebab itu, tidak takut bermimpi berarti kita juga harus berani membayar harga. Selamat tahun baru. Selamat menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, suara manusia sudah berhenti. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus. Supaya di tahun ini walaupun banyak tantangan dan secara manusia tidak mungkin. Kami memimpikan perkara-perkara yang besar. Untuk pelayanan, untuk usaha, ataupun untuk masa depan. Sebenarnya mustahil. Tapi kami percaya Tuhan akan melakukan itu berhasil. Kami yakin Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh panjangkanlah tali-tali kemamu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Tuhan, kami tancapkan itu ke patok-patok yang kokoh, yang kuat, yaitu Tuhan. Gunung batu kami, gunung batu yang teguh, sandaran kami, kota benteng kami. Kami percaya itu akan berhasil. Berikanlah iman kepada kami Tuhan. Seperti Matius 21 ayat 21. Biarlah boleh menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Di dalam menjalani tahun yang baru. Yang masih panjang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.